kita sambut penampilan dari kelompok Rul. Kita tepuk tangan untuk kelompok Rul. Di suatu pagi yang cerah dan ceria, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan untuk menyambut dan menjalani hari ini. Beberapa pergi ke sekolah, beberapa pergi bekerja, beberapa pergi mengikuti sale di Pakuwon Mall, dan beberapa orang yang lain pergi ke pasar. Ada matahari. Aku adalah matahari yang cantik. Gimana gayanya matahari kalau cantik? Iya, matahari. Ada bunga. Aku adalah bunga yang indah. Aku adalah bunga yang cantik. Gimana gayanya bunga yang cantik? Ups. Oh gitu, bunga yang cantik. Ada kupu-kupu. Aku adalah kupu-kupu yang cantik. Aku adalah kupu-kupu yang keren. Gimana gayanya kupu-kupu? Kupu-kupu gimana gayanya? Oke. Lalu ada angin yang sangat kuat. Aku adalah angin yang kencang. Wah. Dan ada Gunung Merapi. Saya adalah gunung berapi yang keren. Gimana Gunung Merapi gayanya? Wih. Tapi Bapak Ibu, puji Tuhan Gunung Merapi ini nggak aktif ya. Beberapa anak bersiap-siap untuk ke sekolah dan mereka memiliki cara yang berbeda untuk pergi ke sana. Ada yang diantar ayah dan ibunya dan ada pula yang naik bus sekolah.
Ayo kita jemput anak-anak. Ayo kita jalan. Oke, Om Supil balik duluan ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau apa kita hari ini mau belajar. Jadi sebelum belajar, sebelum belajar kita mau apa dulu? Ayo anak-anak, harus apa? Harus apa? Berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Ayo siapa yang mau pimpin doa? Siapa ya? Agak ngikutin ya. Gimana nih? Ayo siapa ya? Siapa ya? Oh, si ganteng baju putih boleh nggak Alfa? Oke. Tos dulu. Boleh nggak? Aduh, nanti ya. Pelajaran berikutnya Alfa yang pimpin doa, oke? Oke, semuanya duduk dulu. Ayo duduk dulu. Ayo duduk semuanya. Duduk ya. Gimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau belajar Tuhan. Semoga belajar kita lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, hari ini Ibu Guru mau ajak kita semua untuk belajar mewarnai. Wow. Ayo yang punya pensil warna, buku dikeluarkan semua, ayo. Dikeluarkan semua ya. Jadi pensil dan bukunya tidak terlihat Bapak Ibu, tapi anggap ada aja ya. Keluarkan yuk buku dan pewarna krayonnya, dikeluarkan. Iya. Gimana? Saya lupa bawa krayon. Aduh, ada yang lupa bawa krayon nih. Gimana ya? Ada yang mau berbagi nggak? Wow, boleh dipinjemin ke temennya? Silakan. Bilang apa? Oke, jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar untuk apa? Belajar untuk apa anak-anak? Untuk apa? Untuk berbagi. Tepuk tangan buat kita semua. Wow, anak-anak Ibu Guru hebat-hebat ya.
Oke, sekarang kita akan belajar bersama ya. Selama waktu istirahat, anak-anak bermain bersama dan mereka kemudian belajar pelajaran penting tentang pengampunan. Ini punya aku. Ini punya aku. Punya aku. Punya aku. Ini punya aku. Punya aku. Gimana? Ada yang rebutan. Oh, ada yang rebutan di mana tuh? Anterin ibu guru ke sana yuk. Di mana? Di mana? Wah, kenapa ini? Kenapa? Ada apa? Kenapa kok berantem? Kenapa? Dia mengambil punyaku. Dia mungkin suka mainannya, jadi dia pingin apa? Jadi rebutan. Oh, karena pingin jadinya rebutan. Aduh, kira-kira rebutan bagus apa enggak? Enggak. Rebutan bagus apa enggak? Enggak ya, jadi kita tidak boleh rebutan. Dan yang penting kita harus saling memaafkan. Jadi nanti dipinjemin. Sekarang Sony dan Ami tolong dong boleh say sorry satu sama lain. Maaf ya. Maaf Sony. Maaf ya Sony. Ya, aku maafkan. Oke, harus dipinjemin ya lain kali ya. Mainnya bareng-bareng ya. Oke, jadi anak-anak ibu guru mau tanya dong. Setelah kita belajar berbagi, kita harus belajar apa? Belajar apa? Mengampuni. Jadi anak-anak ibu guru harus belajar mengampuni dan berbagi. Ampunin aku Tuhan. Selain mengampuni dan juga berbagi, ibu guru mau ajak kita semua untuk sama-sama menyanyi lagu Kasih. Ayo semuanya berdiri yuk, berdiri. Berdiri yuk. Cek. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. S-I-H Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman Seperti apa? seperti kasih Yesus. Hore. Semuanya bilang apa? Terima kasih. Hadap sana sayang. Bilang apa? 1, 2, 3. Terima kasih. Bye-bye. Say goodbye semuanya. Terima kasih. Pada Ayo. akhirnya anak-anak menyadari kekuatan saling Tayo. memaafkan dan Tayo. saling mengampuni. Jadi adik-adikku,
Yang terkasih, kita sudah belajar apa itu pengampunan. Pengampunan mendatangkan kebahagiaan di hati kita dan memperkuat persahabatan kita. Ingatlah untuk menjadi tidak mudah menyerah, berbagi dan peduli satu sama lain. Dan jangan malu untuk meminta maaf dan meminta bantuan saat dibutuhkan. Semoga adik-adik dipenuhi dengan pengampunan, sukacita, dan ikatan persahabatan yang kuat ya. Oke, mari kita sambut penampilan dari kelompok Yusuf. Yusuf. Dahulu kala di taman yang indah terdapat tanah yang subur, pohon yang indah, awan yang cantik, burung dan bunga, kupu-kupu yang sangat indah, dan berbagai jenis tanaman dan tumbuhan lainnya. Taman itu milik seorang putri cantik dan baik hati bernama Ruth. Dia sangat mencintai taman dan semua ciptaan Tuhan yang hidup di taman tersebut. Ruth tidak menganggap mereka hanya sebagai tumbuhan atau hewan biasa saja. Namun, ia menganggap mereka sebagai teman-temannya. Tetapi suatu hari kekeringan yang mengerikan melanda taman itu. Oh tidak teman-teman, kalian terlihat sangat lemah. Aku perlu membantu kalian, tapi aku tidak tahu caranya. Kami haus, kami merindukan hujan. Ruth, kami haus, kami merindukan hujan. Ya Ruth, kita membutuhkan air. Kami dulu membawa hujan dan naungan dari terik matahari, tapi sekarang kami menghilang. Kami membutuhkanmu, Ruth. Rumah kami menghilang. Rumah kami menghilang. Kami butuh bantuanmu, Ruth. Jangan khawatir teman-teman, aku akan menemukan cara untuk membantu kalian. Ruth tidak tahan melihat penderitaan teman-temannya yang hidup di tamannya itu. Kemudian dia memanggil Jacob dan Shelin untuk membantunya.
Lihat Jacob, Sherin, teman-teman yang hidup di taman ini membutuhkan air dan perawatan. Ayo kita bantu menyirami mereka. Ini Jacob ngomong. Ayo Ruth, aku akan membantumu menyiramI tanaman. Oh tidak, sedih sekali aku melihat tanamannya. Aku akan membantumu, Ruth. Sana ke sana. Sini Ruth. Ayo sini, yuk. Oh. Kalian hebat sekali. Kalian hebat sekali. Aku bangga kepada kalian. Terima kasih sudah merawat taman ini. Aku belajar untuk merawat yang tanaman aku miliki. Iya, Ruth. Itu namanya sikap setia dan cinta kasih. Terima kasih teman-teman untuk menolong aku merawat tanaman ini. Sama-sama, kami juga senang merawat taman ini. Setelah selamat dari kekeringan, keluarga dan teman-teman Ruth memanen buah-buahan di taman mereka. Kemudian bersama-sama pergi untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lihat, kami membawa buah-buahan yang lezat. Dan kami membawa sayuran yang segar. Silahkan dimakan. Terus. Ini mau pakai mic? Merata berdiri di sini. Kebaikan Ruth dan usaha semua orang membuat taman itu bertumbuh menjadi lebat dan makin indah.
Lihatlah, taman kita sekarang menjadi sangatlah indah. Teman-teman, Ruth dan teman-temannya belajar pentingnya merawat alam dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Marilah kita menyontoh apa yang dilakukan oleh Ruth dan teman-temannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Yusuf. Keren banget ya. Wow. Keren. Oke. Kelompok Yusuf tadi menceritakan tentang Ruth yang sangat rajin untuk menyiram bunga. Iya, menyiram bunga. Iya. Oke. Ini dia penampilan dari kelompok Timotius. Suatu hari, hiduplah seorang anak Tuhan yang taat dan baik. Ia masih sangat muda. Namanya Timotius. Hidup Timotius sejak kecil selalu memuliakan Tuhan. Ia belajar firman Tuhan dari mamanya dan neneknya. Ia rajin beribadah, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan setiap waktu. Timotius, apa barang-barang kamu sudah siap, Nak? Anak pintar, kamu sedang apa? Udah, Ma. Anak pintar, kamu sedang apa? Aku sedang memuji Tuhan sambil membaca Alkitab. Anak pintar, Mama senang sekali. Nanti kalau kamu sudah ikut Bapak Paulus, jangan lupa berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Ya. Cek. Halo tim, apakah kamu sudah siap? Ayo kita memberitakan firman Tuhan. Gaskuil ya, Pak. Sejak hari itu, di usianya yang masih belasan tahun, Timotius ikut memberitakan Injil dengan Rasul Paulus ke mana-mana. Ia menjadi berkat dengan perkataannya dan pelayanannya. Meski ia masih muda, tapi ia sudah menjadi berkat di mana-mana. Timotius kini sudah dewasa dan menjadi pendeta di gereja Efesus. Namun sayang di kota Efesus ada banyak sihir dan ajaran sesat yang mewabah.
Padahal saat itu banyak jemaat Tuhan yang sedang bersekutu dan beribadah bersama. Ketika Timotius tidak ada, tiba-tiba datanglah para penyihir. Halo? Hai jemaat Efesus, untuk apa kalian berdoa dan memuji nama Tuhan? Kalau ikut kami, kalian bisa minta apapun yang kalian mau. Ada boneka, boba, dan mainan. Aku. Kamu para penyihir, janganlah mengajarkan kepada jemaat yang tidak berdoa. Memangnya kenapa? Tuhan Yesus akan marah. Biarin. Tuhan Yesus akan mengandalkan sihir dan pesulap, bukan kuasa Tuhan. Ayo ikut kami. Berhenti. Ayo ikut kami. Berhenti. Darah Yesus akan berkuasa. Kalian sudah sadar. Jika kalian sudah sadar, kalian mau ikut belajar dengan Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita belajar dengan Tuhan sungguh-sungguh sambil menyanyikan jalan serta Yesus. Yesus, Jalan sertanya. Setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan duka, jalan sertanya. Setiap hari Jalan serta Yesus selamanya. sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kalau gitu langsung aja Kak Aldo. Kita Kita sambut saksikan penampilan dari kelompok Lydia. Di suatu kota di Tiatira, tinggallah seorang perempuan yang baik hati bernama Lydia. Ia hidup bersama adiknya. Suatu pagi yang begitu cerah di tepi pantai dengan ombak yang berderai kencang, mereka berdua akan mengumpulkan siput di tepi pantai. Sis, cangkang kita kok dikumpulin ya? Emang mau buat apa? Apa kita mau? Hus, kita ini siput sis. Udahlah, pasrah aja. Kalau judulnya cerita Alkitab, pasti akhirnya baik kok. Gitu ya? Ya udah deh, ayo lari. Kakak, lihat ini. Aku mendapatkan kecangkang. Cantik bukan? Tapi buat apa ya? Lihat kakak punya kain. Cangkang ini mau kakak proses menjadi kain yang indah loh. Mau lihat hasilnya? Ayo ikuti kakak. Lydia ternyata adalah seorang penjual kain ungu di Tiatira.
Lydia ternyata adalah seorang penjual kain ungu di Tiatira. Ia memproses cangkang siput laut dan menjadikannya kain yang sangat indah. Berkat penjualan kain tersebut, hari makin hari, Lydia menjadi seorang yang kaya raya. Halo. Cek, cek. Wah, Kak, lihat. Kita jadi orang kaya. Lihat kakak, cantik banget. Iya puji Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kakak kaya-kayaan ini. Tapi kalau kita sudah kaya, kita harus apa ya? Lalu datanglah Rasul Paulus yang memberitakan Injil di tepi pantai daerah itu. Saat Rasul Paulus mengajar, Lydia tampak mendengarkannya dengan seksama. Ia mau belajar firman Tuhan dengan tekun. Ia sangat bersukacita. Wah, cerita firman Tuhan yang kita dengar ini bagus sekali. Aku jadi bersemangat. Iya ya, cantik banget. Tapi apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kalian harus pergi ke gereja. Yang kedua, kalian harus bertobat. Yang ketiga, kalian harus rajin berdoa. Dan yang paling penting, kalian dibaptis. Ya, kalian semua, maukah kalian dibaptis? Mau Tuhan, Mau, Tuhan. kita mau. Akhirnya Lydia dan adiknya menerima Tuhan Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Kebaikan Lydia pun terpancar ketika ia mempergunakan harta kekayaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberkati sesamanya, mendukung pelayanan palsu Rasul Paulus. Cek, cek.
dan teman Tuhan pasti lelah karena memberitakan Injil. Bagaimana kalau Tuhan dan teman-teman semua menginap di rumah kami? Baik sekali kalian, terima kasih atas tumpangannya. Demikianlah kisah tentang Lydia, penjual kain ungu dari Tiatira. Ketekunannya mengikut Tuhan dan mendengarkan firman, dan kebaikannya berbagi berkat untuk orang lain, kiranya menguatkan kita untuk melakukan hal yang sama dalam hidup kita sehari-hari.